Ngomong-ngomong, mau tahu dulu nih namanya siapa, tinggal di mana, dan jomblo apa enggak? Waduh. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Debat perdana Pilpres tahun 2019 baru saja usai. Beragam reaksi muncul dari kalangan masyarakat, termasuk dari kaum milenial. Hari ini, gue lagi di Bandung, mau tanya-tanya kepada mereka terkait debat Pilpres kemarin. Penasaran? Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Unpad, Universitas Negeri Pajajaran, bersama satu orang mahasiswa. Saya pengen nanya-nanya sih tentang debat Pilpres kemarin kayak gimana sih. Oh, sebelumnya namanya siapa? Saya belum tahu nih. Zahra, Zahra dari fakultas mana? Fakultas Kedokteran Gigi. Wow, sekarang giginya bagus ya. Biasa aja. Kemarin Zahra sempat nonton nggak debat Pilpres tahun 2019? Nonton streaming. Streaming? Iya. Wow, mahasiswa sih streaming ya, nggak punya TV soalnya. Iya, yang lucu sih bener. Jadi gini, kita mau nanya nih, secara umum debat Pilpres kemarin tuh seperti apa sih? Nambah wawasan atau kayak gimana? Seru sih, overall seru. Nambah wawasan juga pastinya. Tapi kalau ditanya flow-nya tinggi atau rendah, itu kalau menurut saya pribadi sih kurang panas ya, kurang tinggi. Flow-nya ya sedang-sedang aja gitu. Sedang-sedang aja ya. Kira-kira segmen yang di mana sih yang membuat Zahra itu kira-kira apa namanya? Wow gitu. Kan tadi kan saya bilang flow-nya nggak terlalu tinggi kan, tapi mulai naik gitu pas masing-masing paslon tuh melontarkan pertanyaan untuk masing-masing paslonnya. Kayak paslon 1 contohnya lontarin pertanyaan tentang yang caleg dari mantan korupsi. Nah itu baru mulai, nggak tahu ya, saya itu melihatnya kayak paslon nomor 2 tuh agak gemes atau gimana, atau gemes atau antara gemes sama antara kepancing emosinya gitu. Jadi akhirnya dia joget kayak gitu. Gemes kayak gue nggak? Enggak. Waduh, bahaya. Enggak ya. Berarti pas lagi paslon 2-nya itu joget gitu ya. Gemes antara pertanyaan yang digelontorkan oleh Pak Jokowi itu ya. Terus nih, ya, berdasarkan debat Pilpres kemarin nih, kira-kira ada nggak sih kekurangan dan kelebihan setiap calon presiden dari kedua calon tersebut, gimana? Kalau misalnya tanya kelebihan dan kekurangan, pasti semuanya punya kan ya. Tapi kalau yang dilihat kan ini debat tingkat nasional ya. Baiknya tuh emang, maksudnya semua jawaban, semua pertanyaan dan semua visi misi harusnya udah ada di otak gitu, nggak ada di teks harusnya. Tapi masih ada aja yang baca teks, dan bahkan untuk melontarkan pertanyaan ke paslon lawannya itu masih baca teks kayak gitu. Akhirnya agak kehabisan waktu gitu karena dia baca teks gitu sih. Ya agak lucu aja. Kayak baca teks proklamasi kayaknya. Lucu aja gitu. Aduh, kacau. Gue pengen tahu sih pendapatnya si Zahra ini. Pak Jokowi, habis itu ada Pak Prabowo, terus Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sama satu laginya Pak Sandiaga Uno. Seperti apa sih? Oh, kalau untuk dari 1 ke 2 ya. Kalau misalnya Pak Jokowi, saya melihatnya lebih lebih terstruktur karena beliau sudah ini kan sudah menyiapkan semuanya pertanyaannya dan bisa baca juga di teks yang udah disiapkan, dan ya lebih terstruktur lah. Terus kalau untuk Pak Kiai itu beliau kurang melontarkan banyak pendapat, kayaknya kurang ikut berkontribusi membantu menjawab pertanyaan. Terus untuk Pak Prabowo itu menjawab semua pertanyaan dengan masih ada menggebu-gebunya, tapi itu sebenarnya menegaskan gitu. Kalau saya Pak Sandi itu lebih bisa mengontrol, memanage nggak terlalu menggebu-gebu, tapi jawabannya tuh tepat gitu, match. Mantap. Dan masih lebih kalem gitu, jadi terorganisir lah. Terus selanjutnya kan ada debat yang kedua ya, debat capres, tapi ini calon presidennya aja. Nah, nanti harapannya apa sih dari Zahra sendiri untuk debat yang akan datang? Harapannya yang pasti lebih panas lah. Maksudnya ini kan iya, maksudnya lebih tensinya tuh lebih tinggi gitu. Maksudnya kalau bisa ya jangan melontarkan pertanyaan yang sifatnya itu kayak ke belakang gitu, saling menjatuhkan. Padahal ini harusnya tuh kita, maksudnya kan untuk masa depan kan, maksudnya harusnya pertanyaan tuh lebih visioner gitu, lebih bisa untuk menanyakan strategi dan lain-lain, harusnya gitu, kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan paling
klimaks nih. Kira-kira nih ya, dari kedua calon presiden itu Zahra sudah menentukan pilihan sebelum? Udah sih. Udah. Pilih satu atau dua? Rahasia dong. Jangan pilih gue ya, yang penting ya. Bahaya nih kalau pilih gue. It's the motherfucking Eagle Double G. Nih, yang terakhir banget nih ya, harapan untuk pemilu besok itu kayak gimana sih? Apakah jangan ada yang curang atau seperti apa? Pengennya mah semuanya tuh jangan ada golput. Yang pertama itu jangan ada golput, terus jangan ada kecurangan, tetap dipantau terus. Ya udah gitu sih. Pokoknya terpantau aja sih. Yang terus saya boleh tahu nggak kira-kira mau milih yang mana, satu apa dua? Tadi kan belum kasih tahu nih. Kalau ini mah sebenarnya saya udah milih sih. Sebenarnya ini dari karakternya masing-masing gitu, karakter paslon. Maksudnya melihatnya objektif gitu, berusaha seobjektif mungkin gitu dari integritas dari masing-masing paslon. Kalau saya milihnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Makasih banget buat Zahra. Semoga nanti video yang kita bikin ini bisa menjadi menggugah teman-teman dari yang netizen untuk gimana sih caranya untuk memilih pasangan presiden yang benar-benar terpilih menjadi yang terbaik ya. Oke? Siap. Oke. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Dadah. Oke. Hai guys, gue lagi sama satu narasumber nih. Ini termasuk narasumber yang kedua. Kita lagi di Bandung, nyari-nyari mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira kritis bisa ngasih pendapat terkait debat Pilpres perdana kemarin. Ngomong-ngomong, mau tahu dulu nih namanya siapa, tinggal di mana, dan jomblo apa enggak? Waduh. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Namanya Dian Putri Mulyasari, tinggal di Bandung. A few moments later. Single. Jadi kode pengen ditaarufin katanya. Debat Pilpres kemarin kan tahu sendiri ya kayak gimana euforianya sangat gila, menggebu-gebu banget ya. Siapa nih yang menggebu-gebu? Dua calon lah. Jangan ya dua kubunya seperti itu. Terus pengen nanya, kemarin nonton juga kan? Nonton Streaming atau di TV? di TV. Oh, berarti ini rumahnya di Bandung. Kalau Iya, anak kosan biasanya streaming gitu. Oh, di kosan nggak ada TV. Kita di kosan nggak ada TV biasanya. Kasian. Anak cowok mah slow. Nah, terus ya, yang pertama sih yang mau gua tanyain nih, secara umum nih, pendapat dari Dian sendiri itu kayak gimana sih debat Pilpres kemarin? Apakah menambah wawasan Dian sendiri ataukah malah apa sih ini debat kayak gimana sih gitu? Menambah wawasan sih enggak ya kalau menurut saya, soalnya kayak topik-topiknya juga ya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada yang, sejujurnya nih ya, dari debat pertama itu nggak ada yang berkesan sih buat saya sebenarnya. Yang berkesan nggak ada? Biasa aja gitu. Kenapa? Kayak gak seru aja gitu. Kayak nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang oh ini nih gue harus pilih ini. Oh alah, berarti belum nentuin pilihan juga berarti. Oh, kan tadi lihat sampai akhir kan. Kira-kira segmen yang mana sih yang panas banget atau yang berkesan buat si Dian? Panas banget. Panas atau gimana? Emang ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau menurut saya jujur nggak ada gitu. Jadi sepanjang nonton tuh kayak oh ya udah datar aja gitu. Flat aja berarti ya? Flat. Entah ekspektasi saya berharapnya jawaban dari masing-masing paslonnya wow gitu, tapi ternyata nggak ada gitu. Mungkin bisa karena itu juga gitu. Tapi tahulah kelebihan dan kekurangan setiap paslon gitu kan, pasangan calon presiden. Nah, pengen tahu dong kelebihan dan kekurangan setiap pasangan nomor 1 dan nomor 2 gimana sih? Wait. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Nantikan video kami selanjutnya. Tapi jawaban paslon nomor 1 mantep kan? Jawaban yang mana ya? Enggak. Saking nggak ada yang berkesannya, jadi kayak nggak inget gitu. Kalau saya ngeliatnya, aduh bapak udah tua ya pak, kasihan pak, nanti gimana ngurusin negara, udah bapak istirahat aja, nggak ada yang kurang sih perannya. Tapi masih punya semangat coy. Aduh. Presiden kan pemimpin ya, saya harapin benar-benar bisa berperan sebagai pemimpin gitu, yang enggak yang enggak gampang tertekan dari pihak manapun. Yang namanya pemimpin ya harus bisa
harus bisa membuat keputusan berdasarkan ya dia pemimpin gitu, bukan karena orang lain gitu atau pihak lain. Lalu apakah jomblo atau enggak? Nama saya Ayu Trijayanti, biasa dipanggil Ayu. Terus saya mahasiswa dari ITS dan saya berasal dari Lampung. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai golput dan kalian harus yakin sama pilihan kalian, ikuti kata hati kalian. Terus pokoknya apapun, siapapun yang terpilih nanti kalian tetap harus mendukung. Kita harus tetap mendukung sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat yang umum. Apapun itu, jangan sampai kita menjudge dan kita menjelek-jelekan di media sosial gitu. Luar biasa sekali, mantap Gans. Oke.